Jadi gini, gol yang pertama itu kan dari sepak pojok. Tendangan sudutnya MU. MU dan sudut nyerang. Counter attack ya, Bang. Dan sudut kena counter attack si Awoni. Awoni itu akselerasi lari dia dari tengah sampai depannya Onana. Dan dikejar tuh Rashford dengan dia nutup pergerakan dari si Anthony. Harusnya nggak gol. Apalagi dari luar kotak penalti. Betul. Halo teman Nobar, selamat datang lagi di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Kita sudah sampai nih di Bisbol episode ke-60 dan kita akan membahas Premier League pekan ketiga alias game week ketiga. Sudah ada Niko, Bung Bowen, Bangsat. kita akan mengulas tuntas seluruh pertandingan yang sudah digelar di game week ketiga. Karena pertandingan tadi malam sudah selesai. Yang terakhir adalah Newcastle menghadapi Liverpool. Langsung aja kita ke pertandingan pertama. Akhirnya Chelsea berhasil menang. Setelah 2 pekan kemarin belum bisa mendapatkan hasil positif, berhasil mengalahkan Luton Town dengan skor meyakinkan 3-0. Gimana nih Bang Sat? Ya Chelsea ya bukan anu ya, apa namanya? Bukan menunjukkan kualitas. Ya. Ya memang lawannya Luton Town. Oke. Gitu loh. tim promosi ya Bang ya. Iya betul. Iya tim promosi dan saya rasa saya melihat 3 tim promosi yang sekarang ini agak kurang greget ya. Iya, nggak kayak yang kemarin. Tapi di pertandingan ini memang Chelsea menunjukkan bahwa mereka juga sebenarnya bisa bermain bagus dan bisa menciptakan gol karena di 2 pertandingan awal mereka kesulitan menciptakan gol dan di pertandingan ini si Jackson berhasil ciptakan golnya yang pertama di Liga Inggris. Betul. Perdananya. Dan di pertandingan ini juga si siapa namanya? Sterling masih Sterling kan menciptakan 2 gol kan dia brace dan sebenarnya permainan Sterling dari game week kedua itu sudah kelihatan. Betul. Dia di sayap kanan dengan akselerasi dan kecepatannya, dribbling-dribblingnya itu cukup membahayakan. Seperti yang dia tunjukkan selama ini di Manchester City. Betul. Kalau di Manchester City dia di sayap kiri. Iya. Sekarang di Chelsea dia di sayap kanan. Betul. Dan Jackson juga saya rasa dia mulai menunjukkan bahwa dia striker yang memang cukup lumayan lah. Walaupun usianya masih muda ya Bang? Masih muda Jackson itu. Nicholas Jackson. Dan di pertandingan ini si Enzo, si Sedo dan si Chilwell juga lumayan lah. Bagus sih Bang, kalau saya bilang bagus sih. Iya, Sedo. Langsung nyetel Bang. Nah, saya ngomong bagus ya bagus. Cuma kan ini lawan Luton. Kita belum melihat Chelsea lawan tim Big Six lah. Gitu. Kita ngerti si Sasedo karena kita dulu sempat berharap dia ke MU. Secara teamworknya, nyetelnya dengan Enzo dan juga pemain tengah si Gusto itu gimana Bang? Malah Gusto dan si Sedo kan dia memang dengan si Enzo memang dia jadi double breaker. Meskipun si Enzo dia agak sedikit ke depan, dia sebagai pengatur serangan, bagi bola. Sedangkan si Sedo berperan sebagai pemutus serangan. Dia pemutus serangan, kemudian juga dia sebagai filter bagi back sebelum serangan lawan masuk ke pertahanan dari Chelsea. Tapi ketika saya melihat Luton ini mainnya juga dari sayap, dia pakai direct gitu loh. Dan kita bisa melihat dari possessionnya 68 berbanding 32. Jadi jauh sekali. Penguasaan bolanya memang cukup bagus Chelsea karena secara filosofi si Pochettino ini menerapkan permainan build up kan dia. Betul. Permainan build up dari belakang ke depan, kemudian dari belakang ke tengah mengalirkan bola baik itu lewat sayap, kanan kiri ataupun lewat tengah. Betul. Dan saya rasa Chelsea ini punya striker yang cukup lumayan sekarang ini dengan kehadiran si Jackson. Kalau saya melihat mirip sama Drogba
Oh sebenarnya. iya, Drogba muda. Iya gaya Waktu masih mainnya. Cuma ya kita lihat ke depan Belum apakah tahu kan kita. bisa seperti itu apa enggak. Masalahnya bagus menangnya pas lawan Luton ya bang. Oh iya, betul. Gini, Bung, kita Tapi kembali. sebenarnya Nah, di game week yang kemarin Nah. ketika dia lawan siapa itu Chelsea? lawannya adalah West Ham kan dibantai bang. Iya, 3-1. betul. Itu sebenarnya si Jackson main bagus. Nah, Sebenarnya itu kalau saya melihat West Ham itu kan pakai direct. iya. Iya. Golnya itu kan serangan-serangan betul, balik betul. kan, Iya, dan betul. yang terakhir kan penalti. Penalti. toh. Oh. Sebenarnya Chelsea cukup lumayan menguasai, cuma ya kurang beruntung aja pada waktu lawan West Ham. West Ham enggak kemudian dia menguasai. Iya kok betul, enggak, dari kok. segi permainan kayak Dia memang. enggak, cuma dia direct dan memang pada waktu itu si Disasi saya rasa blunder. Harusnya dengan kualitas pemain yang ada di Liga Inggris seperti di Chelsea, dengan dia nutup pergerakan dari si Anthony, harusnya nggak gol. Apalagi dari luar kotak penalti. Betul. Kita kembali ke Chelsea Luton. ah. Jadi di pertandingan ini memang Chelsea secara kualitas masih Unggul ya, Bang. unggul jauh lah dibandingkan si Luton, dan dengan skor 3-0 ini setidaknya ya pengobat Oh iya. Kemenangan pertama juga bang. kekecewaan Iya, dari iya. Fans fansnya. Chelsea. Ini kemenangan pertama Chelsea. Betul. Setelah yang pertama seri, Yang kedua yang kedua kalah, ini Yang menang. Tiga Gitu. menang ya? Iya, ketiga menang. Oke. Gini Bung, perbedaan kualitas pemain ya sangat-sangat jauh, Cak. iya berpengaruh ya berarti ya. Dengan Si ibarat kata Luton ya. Bumi langit ya. bumi langit. Iya. Dan tadi Mas juga sempat nyinggung katanya beberapa tim promosi itu tidak bisa menunjukkan kayak zaman-zaman kemarin gitu. Yang tim promosi kan kemarin bisa masih perlawanan Oh iya, gitu kan. betul. Malah sampai tim yang bertahan akhirnya degradasi. Yang tim promosi bertahan. Bertahan di ya kan? IPL kan. Apakah pekan-pekan ketiga ini atau sudah 3 pekan ini sepertinya mereka akan turun lagi, Bung? Ya mungkin bisa ya, Cak. Karena pemainnya tuh apa ya? Kalau kata Mas itu kayak nggak siap gitu. Betul Ya betul kan? betul. Mm-mm. Mereka di divisi Championship cuman bagus. Kalau di IPL-nya bukan kurang siap ya. Nggak, Kurang pemainnya loh. ya kan? kurang apa ya namanya ya? Ya kurang menambah kedalaman kualitas. Kurang pengalaman lah. Nah, bisa jadi seperti itu. Kan beda kayak Brentford gitu kan. Iya. Ketika naik langsung beli ini, beli itu, beli ini gitu. Betul. Jadi dia menambah kekuatan supaya bisa bersaing di IPL. Saya rasa ya agak susah sih buat mereka untuk bertahan ya, karena Berarti 3 ya, Bang? 3 Sheffield, Luton Luton sama sama Burnley. Burnley kan belum pernah menang dan kalah terus 3 tim itu. Nah, sampai di pekan ketiga ini saya rasa kalau mereka nggak memperbaiki kualitas pemain dalam arti menambah pemainnya nanti mungkin di transfer musim dingin ya keteteran dengan ketatnya persaingan di Liga Inggris. Oke, kita tinggalkan biru London yang berhasil menang telak 3-0 atas tim promosi Luton Town. Kita ke pertandingan selanjutnya antara Bournemouth yang menjamut baju Anda. Tottenham. Ya, itu kau. Madison Gimana, Bung? Ini kan kamu pas pakai bajunya nih, Bung. Menang 2-0 nih, Bung. sangat mendominasi ya, Cak, Spurs ya. Dari shot on target 3-6, off target juga mendominasi, possession bola juga mendominasi. Mulai membaik ya ini Spurs ya untuk Membaik, Bung. Kan di pekan 2 juga menang kan kalau nggak salah. Melawan MU lah. Iya. Oh iya. Terus saya udah mau lupa-lupa gara-gara kamu Anda nih, Bung. nobar, Saya lupa. ingat lagi kan. Kan nobar tuh ya. Kalau membaik Nobar enggak, ya? dia berjalan baik gitu sampai ke pekan 3 itu Tottenham menunjukkan kualitasnya Oh gitu. iya. Son sama Madison sudah mulai klop. Ini kayaknya. Kelihatan di Iya. pekan ketiga ya, nama juga sama belakangnya Son. Oh iya. Iya kan? Son. Yang belum moncer ini sama Richarlison itu. Iya, belum itu menunjukkan striker tajinya ya. Everton ya. Susah moncer itu. Susah moncer ya. Nah, saya kayak pemain sayap dijadiin striker tunggal kayaknya jadi Iya, agak-agak. Richarlison itu kan sebenarnya Apa kayak mungkin beban ya, Bang ya? Richarlison enggak beban. Apa memang? Ya, memang kayak gitu dia. Salah posisi. Salah posisi kalau saya Padahal bilang. itu langganan timnas loh itu. Iya bagus Ya, dia. memang. Dia kan bawa medali emas Olimpiade. Betul. Apa mungkin teman-temannya? Enggak lah. Kualitas Teman-temannya kalau itu bagus kualitas, kok. iya. Maksud saya gini, mungkin dia nggak pas aja posisinya. Nah, Oh. Karena selama ini Richarlison itu pemain sayap. Dia itu kan punya skill bagus. Di Everton sayap ya? Sayap ya.
Kalau nggak sayap dia second striker dulu. Enggak yang Striker utama. tunggal. Utama. Kayaknya susah kalau dia jadi striker Mirip-mirip utama. Neymar lah. Sepertinya tuh dia. Tapi saya rasa pelatihnya ini siapa pelatihnya? Susah bang namanya. Susah namanya, orang Australia itu. Hah? Si Ange Postecoglou Postecoglou itu bagus juga dia dalam menerapkan strategi. Padahal baru ini ya yang ini ya musim Iya, ini ya. musim ini. Nah, kemarin kan kayak caretaker itu kalau nggak salah si Caretaker si mantan pemain itu. Mason itu kan. Langsung ngegas gitu loh. 3 pertandingan 1 kali seri 2 kali menang. Betul. Lawan MU lagi menangnya. Imbang lawan Brentford, menang lawan MU. Aduh. Ya, menang lagi lawan Brentford. si Bournemouth. Jadi kalau saya rasa secara permainan sih Bournemouth memang kurang begitu bagus di musim ini. Jadi ya kemenangan yang wajar lah untuk Spurs atas Bournemouth karena kita tahu Bournemouth di 2 pertandingan awal kan juga kurang bermain bagus. Betul. Gitu. Jadi, Tersiak-siak. ya tersiak-siak dia. Jadi saya rasa Spurs dengan kekuatan yang saat ini mereka mulai berbenah, mulai menunjukkan kualitas mereka meskipun pelatih mereka baru. Ini juga jadi potensi kekuatan yang cukup lumayan membahayakan bagi tim-tim yang lain, terutama tim-tim papan atas seperti Big Six di IPL. Ini pelatih asal Australia. Australia. Baru kali ini membesut tim Liga Inggris bang. Iya baru ini. Keren juga ya. Sebelumnya di Glasgow dia. Di Skotlandia. 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 Musuhnya si itu berarti Gerrard. Bissouma Waktu di sama Rangers. Sar itu baru ya? Cak, Bissouma udah kemarin. Udah kemarin. Sar yang baru. Yang baru Udogi itu loh. Sar juga sama. Sama. Iya, nggak pernah main dulu. Nggak pernah main. Bissouma itu nggak pernah dimainin dulu. Ini dicoba mungkin ya pelatih baru Iya, ya. sekarang yang nggak pernah main sih si Hobsbawm. Oh iya. Dulu kan zamannya si siapa mulai Conte. Pochettino Conte. Oh iya Conte. Conte Sama terus si Mason itu. caretakernya Syrian Mason. Itu kan mereka pakainya Hobsbawm gitu loh. Tapi nggak tahu pelatih yang baru ini malah lebih milih si Bissouma. Tapi saya rasa Bissouma juga mainnya bagus. Iya. Malah. Sempet Saya lihatnya pas lawan MU. di pisau. Anda kan nggak nobar. Cok. Iya, saya nonton di kantor bang. Tapi kan menang kan yang penting. Menang apa? Tottenham yang menang. Oh iya. Saya nobar loh, Cak. Iya. Oke, selamat buat Tottenham Hotspur. Susah banget sih. Spurs lah yang menang 0-2 di kandang Bournemouth. Kita ke pertandingan selanjutnya antara ini London juga dua-duanya ya. Iya. Arsenal menghadapi Fulham. Setelah kemarin Fulham diacak-acak ya kan sama Brentford, ini bisa menahan imbang Arsenal di kandang nih Bang. Gimana ceritanya ini? Anda kalau mau tanya ceritanya saya nggak tahu. Iya. Wong saya nonton MU. Anda juga nggak mungkin nonton. Enggak. Kita nonton dua. Timnas. Oh Iya iya. benar. Saya nontonnya 2 benar. Saya nonton Timnas di layar lebar. HP. Nonton MU di HP. Oh, malah kebalik. Kembali karena kan nobarnya nobar Timnas. Oh, iya. Oke. Saya di Salatiga itu nobarnya nobar Timnas. Terus saya nonton MU, sebelah saya orang Arsenal, nonton Arsenal dia. Jadi kalau pas kegulan apa saya MU kegulan itu saya tanya, apa? Dia tanya saya tanya Arsenal. Lu Mas pira-pira 1-0 Mas kalah penalti gitu. Terus MU pira-pira Mas 0-2. Kayak udah denger dia kalah mah 1-0. MU berapa? 0-2. Waduh, lah itu. Jadi dia bertanya langsung disekak. Iya. Nanti dibahas nanti. Nanti dulu. Ya. Sempat tertinggal melalui gol penalti dari Andreas Pereira, bener ya Bang? Iya. Apa palinya? Enggak itu penalti. Enggak penalti. Enggak penalti. Oh, itu, penalti Cak. ya? Yang sorry, penalti sorry. kan Saka. Saka. Oh, betul. Gol cepat menit ke 1. betul. Belum ada. Iya. Satu memang. Hitungnya 1 menit. Jadi Arsenal golin terus MU kegolin. Oh iya. Kegolin lagi. Menit 3. Saya itu mau. Iya. Jadi saya tuh nggak nonton sih. Cuma ya saya mantau sebelah saya kan nonton Arsenal, dengan sedikit tanya. Cuma saya rasa kalau kita ngomong di statistik, ya Arsenal cukup menguasai lah. Iya. Ya, dengan start possession 72 dan dia ciptakan banyak sekali peluang. Sangat 9 ya. Shoot on targetnya ada 9. Saya rasa ya pasti dia akan terus seperti mengejar ketertinggalan karena sampai menit 70 masih kalah dia. Betul. Karena golnya Saka penalti kan di menit 70. Kemudian ditambah sama Nketiah di 72 sebelum disamakan oleh Palinha di menit 87 mau selesai. Itu sudah di depan mata ya.
Tapi Leno gila sih. Leno Fulham ya. 8 Save. Wow. 8 save poinnya cuma 2 harusnya. Oh iya kan penyelamatan umpan kan 1. Harus Poinnya 5 kok. Hah? 5 poinnya, Bang. 5? Ada bonus iya. Oh. Ya poin terbaik. Itu naik kan punya si Nenen Inu. Kan oh iya. Lenonya naik. Oh gitu. Iya, dapat 5 Jangan poinnya. ngomong FPL lah di. Oke, baik. Lagi males. Iya. Kemarin kayaknya pas sama Mas Ulin ya. Wah. Oh, itu mungkin karma. Iya. Pas ngece itu ya. Iya. Saya enggak ikut tapi. Ngece. Jangan Gundawan Bang. ya. Iya. Saya Kena saya enggak ikut. karma saya. Cuma saya Minyak nonton. Bung Gundawan minyak jelantah. Aduh. Saya nggak usah lama-lama, saya nggak tahu ini. Oke, selamat buat Fulham yang berhasil menahan imbang runner up musim lalu Arsenal dengan skor 2-2. Kita ke pertandingan selanjutnya. Brentford yang digadang-gadang juga bisa menang tipis lah atas Crystal Palace, tapi ternyata malah bermain imbang 1-1 di kandang Brentford ini, Bang. Betul. Ini andalan saya nggak ngegolin juga. Iya. Bumo sama Wisa. Kapten. Tiwas saya ini pakai Wisa loh. Saya tuh pakai Wisa juga ya. Tiwas saya beli. Kenapa itu? Nggak tahu. Aduh. Nganut Brentford. saya. Iya. Tapi nggak dari segi statistik di pertandingan ini memang Brentford lebih menguasai 60 banding 40. Tapi dari sisi Peluang peluang itu kok terbalik ya? iya. Crystal Palace malah yang cukup banyak menciptakan peluang. Terbukti dengan shoot on target aja 5 dia. Mungkin kalau ada peluang syuting. Terus ya Bung, ini ada isu. Katanya Tune mau dibeli MU. Tapi kan masih masa ya? hukuman ya, Bang? Enggak apa-apa, beli aja. Belum. Iya, Maksudnya kan masih masa masih mau hukuman. banding. Iya. sampai Maret atau sampai Februari dia. Dihukum 8 bulan kan. Siapa Oh, enggak tahu. apa-apa sih. Ya siapa Saya tahu. nunggu Ojlun itu loh, Bang. Iya, ini enggak main-main itu. Enggak, siapa tahu Tune dibeli kan ini. Wah, klop sama Ozil. lumayan. Iya. Oke. Masih muda juga kan, nggak tua-tua amat. Belum. Bagus Kan itu. Inggris Tune. juga dia. Iya. Tapi kalau Kan homegrown. tapi kan timnas nggak sih dia? Takutnya Belum, pas belum dengan timnas kan masuk. ngeri. Dulu pernah timnas, Bang. Iya, enggak maksudnya kalau dia sebenarnya enggak kena hukuman, enggak disanksi, bisa timnas dia dengan permainan di musim kemarin kan. Jadi dia bisa masuk. Wong Vardy aja yang tua aja dulu bisa masuk karena dia Oh iya. di top skor. Betul. Apalagi Tune kan juga golnya cukup lumayan banyak. Wong poinnya banyak pasti. Anda kan pakai Tune dulu. Dulu. Ya. Terus ada tanda merahnya. Saya tidak tahu, dikasih tahu Cak Niko. Baru sadar. Terus saya baca berita. Waduh. Iya, saya cuma mau ngasih tahu saja. Oke, satu-satu. Mungkin hasil yang kurang bagus untuk Brentford dan hasil yang memuaskan untuk Crystal Palace karena berhasil mencuri poin di kandang dari Brentford. Sekarang kita ke pertandingan selanjutnya. Everton harus kalah di kandang menghadapi Wolves dengan skor 0-1. Ini Cak, kekalahan ketiga Everton di Liga Inggris. Dia selama 3 game begini belum pernah menang. 1, 2, 3 skala semua ya, Bang? Pertama kalah sama Fulham, yang kedua kalah sama Aston, Yang ketiga ini. ketiga ini sama Wolves di kandang sendiri. Dia di kandang sendiri 2 kali kalah sama Fulham. Tipis-tipis lagi Bang skornya kan. Everton. Yang di kandang itu. Sama Wolves 1-0 ya. Saya rasa agak ini si pelatihnya ini kayak Sanchez terseok-seok ya. ini. Kan kemarin Susah gitu loh, Man. sempat hampir degradasi kan, Bang? Mau hampir degradasi Oh, dia. iya, susah payah kan itu. Kita kan sempat polling itu. Menghitung kan. Nah, kita sempat polling terus kalau bisa jangan sampai Everton. Iya kan? Tapi kan nyatanya benar. Iya, dan itu betul kita. Karena nanti derby Merseyside kan Merseyside nggak nanti ada. nggak rame kalau nggak ada Everton. Tapi kalau hasilnya Beberapa seperti tahun ini, kemarin Everton itu mulai menurun ya. Nah, sejak ditinggal sama si ini. Rooney. Bukan, kok Rooney. Oh, Siapa? Pelatihnya Ancelotti. Yang pindah ke Madrid, kemudian dia bawa pemain-pemainnya, ya si James kan pindah. Gitu. Dulu kan kalau kita ngomong Everton itu pasti Calvert-Lewin kan gitu. Iya, Kan sempat merajai dulu betul. di jajaran top skor FPL kan ya. Tapi di 2 musim dari kemarin dan musim ini kurang bagus mainnya karena cedera juga kan. Iya. Jadi saya rasa Everton ini kalau nggak berbenah bisa-bisa degradasi dia ke Championship League. Wah, Ya, meskipun secara permainan secara pemain
Itu ya nggak jelek-jelek amat mereka. Betul. Karena ada Tarkowski, kemudian Braithwaite, Ashley Young sekarang di situ. Di situ. Iya. Memang kurang beruntung aja. Kemudian Dekor, Onana masih ada. Garner ini Garnernya MU nggak sih? James Garner. Nah, bukan ya bang? Nggak ngerti aku. Dan saya rasa kalau Wolves itu kan memang mainnya cukup lumayan sih sebenarnya. Lawan MU kemarin meskipun kalah dia juga pemain bagus. Kemudian yang kedua lawan Brighton dihajar dia. Iya. 4-0. 4-1. 4-1. Meskipun dia di babak pertama yang cukup bagus kan ada gitu. Tapi di babak kedua sudah nggak bisa ngikuti gaya build up cepatnya Brighton. Inilah Liga Inggris, Iya. ya kan. Menang tipis, yang penting menang. Apalagi kalau kandang musuh, wah, udah menang itu udah poinnya udah mantap Kayak lah. final ya, Cak. Betul. Dapat 1 poin udah, dapat 3 poin udah sangat-sangat bagus sekali. Betul. Kita ke pertandingan yang cukup bikin saya deg-degan karena menit kelima sudah ketinggalan 2-0 ada Manchester United yang menjamu Nottingham Forest yang berhasil comeback 3-2. Bukan menit kelima, Cak. 3 menit. Iya, 3 menit itu sudah. Saya itu 3 menit sudah nonton 2. di HP kan. Tak tinggal sholat. Berdoa. Nggak. Loh, kok ada nonton di HP itu nggak nobar? Belum datang, dia kan telat. masih di Masih tugas. ada tugas. Tak taruh kan, tak tinggal sholat. HP tak matiin, dapat notif. Heeh. Loh, iki tenang apa ora iki janjane? Kok loro 0 menit papat ki? Iya. Kok guyon Bang, kok ya Allah. Mosok lawak neh iki caca. Oke. Memang golnya lawak sih, golnya dari Nottingham sih. Benar-benar lengah banget sih. Oh iya. Iya. Saya enggak bisa Iya, karena- berkata-kata loh. Enggak gini, kalau dilihat Jadi gini, gol yang pertama itu kan dari sepak pojok. Dari tendangan sudutnya MU. MU. Itu yang sudut nyerang. Counter attack ya, Bang? Tendangan sudut. Kena counter attack si Awoniyi. Awoniyi itu akselerasi lari dia dari tengah sampai depannya Onana. yang Dan ngejar tuh dikejar Rashford tuh Rashford. Gak kena. Enggak kena. Terus itu Onana kenapa? Ya Kepleset bukan tuh? kena, Enggak, maksudnya bukan. tertipu itu. Ya bukan ketipu. Sudah Mati langkah. ban-ban Enggak, sudah 1 lawan 1. Cuma kan ditembak ke sebelah kiri, Kiri, gawang. ya, kiri gawang. Ya emang susah kalau udah 1 lawan 1 kan 50-50. Tapi Rashford Awoni juga- ngeri larinya kenceng sekali. Dan body ball-nya bagus. Itu di senggol itu enggak jatuh dia. Pepet Rashford. Orang negeri ya kan, main negeri ya dia Awoni. Sempet berapa sekali detik tuh Rashford mau ambil bang, mau ngapain gitu tapi nggak sempat. Iya, Saking makanya kencengnya itu, si kenceng. Awoniyi. Larinya kenceng. Dan gol keduanya itu ya cukup mengagetkan. Boli itu ya. Dari sepak pojok kan dia. Dari sepak pojok itu nggak tahu dia tiba-tiba kena kepalanya aja dus gitu. Orang jarak. Ini nggak ada yang jaga sih. Nggak ada Kalau yang saya jaga, lihat nggak ada yang jaga. Tapi Boli kaget kayaknya kok. Ya kaget. Ya kan? Kaget. Tapi dia siap kok kan. Udah siap nyundil. Nggak ada yang ngawal. Ah. Kaget juga orang. Nah, untungnya ini loh, MU bermain cukup lumayan bagus. Setelah ketinggalan itu mereka mencoba untuk berintrospeksi. Iya, benar. Langsung cepat. Langsung Dia kan cepat langsung down dia. kan. Ini tiba-tiba nggak down sih. Nggak down dia. Jadi tetap bermain, menguasai possession kan. Anda bisa lihat di sini possession di babak pertama. Betul. Possessionnya itu kalau kita melihat di sini adalah 69-31. Padahal di babak kedua itu setelah MU unggul itu MU agak sedikit keserang kan gitu. Iya sempat Ya, itu bang. serang. Tapi dimulai setelah ketinggalan di menit ketiga itu MU langsung menguasai dia dan hasilnya kan di menit 17 Eriksen akselerasi dari si Rashford dari sebelah kiri kemudian di cutback kena Eriksen dan kemudian si gol dari si Casemiro di babak kedua yang lewat sebuah saya rasa ini sebuah permainan yang cukup bagus ya dalam arti dari apa namanya Bruno. Bruno kan dia bisa masuk ke kotak penalti tanpa offset kemudian dia memberikan sundulan ke gawang dan di situ sudah ada si Casemiro. Oke dari skor 3-2 nih bang. Beberapa catatan penting kita agak membahas lama dikit nggak apa-apa ya untuk MU sama Nottingham Forest. Ini sudah 3 week, game ketiga sudah 4 gol bersarang nih di gawang Onana bang. Ada yang salah dengan MU atau mungkin
Dari Bung Bon sendiri? Kayaknya nggak salah sih, cuman gimana ya? Kurang kompak aja kayaknya. Masa dia kurang kompak lagi gitu. Ini sebelum laga ini, Bang. Varane kan Sebelum laga ini, itu MU itu melawan Burnley, Bang. Itu laga uji coba. Ini sebelum laga ini loh. Iya. Itu tertutup, kalah kita. 3-0. Loh, iya. Iya, lawan Burnley. Masa? Iya. Jadi memakai pemain-pemain yang nggak main di game 1 sama 2. Nah, si Ten Hag uji coba lah sama Burnley. Memakai pemain-pemain yang nggak main. Lawan game 1 game 2 nggak main, dia pakai pemain-pemain itu. Kalah lawan Burnley 3-0. Tertutup. Saya baca di webnya Indomain. Di mana? Webnya MU. Di webnya MU. Nah, ini kalau dilihat, kalau bilang saya sendiri sih Bang, mikirnya tuh kayak si Martinez kayak over PD gitu Bang. Siapa? Martinez. Sedikit agak-agak Berlebihan. Nggak kayak musim kemarin gitu. Pemainnya tuh kayak terlalu pede gitu, over pede gitu. Mungkin. Apa mungkin ninggal posisinya gitu. Masa sering dipuji apa gimana sih? Kayak kurang tahu juga, Bung. Ya enggak sih, karena dia mungkin habis sebuah cedera itu. Oke. Oh Dia iya. pernah cedera kemarin, sehingga mungkin kurang begitu ini permainannya, kurang begitu kembali ke seperti semula. Gitu. Jadi saya rasa sih, kalau saya melihat Martinez ya memang belum seperti musim kemarin ya. Tapi ya kita nggak bisa ngomong bahwa dia kok sekarang seperti itu kan juga karena kemarin di akhir musim dia sempat cedera atau cukup parah. Betul, Bang. Mungkin ini masih sedikit ini apa namanya kalau orang cedera itu kan Kaget. Trauma. trauma. Benar gitu loh. Ya nekatnya yang punya nekat kelihatan sih. Gitu. Coba kadang kalau pas pagi bola atau apa dia agak-agak kurang seperti biasanya gitu. Ya semoga aja cepat kembali lagi. Itu Varane ditarik ya, Bang? Babak pertama. Diganti sama itu Lindelof. ya. Sama Lindelof. Gimana Lindelof nih? Lindelof main cukup bagus. Hah? Iya, Di babak kedua ya? Iya, di babak kedua. Karena kan di babak kedua juga MU masih menguasai permainan. Betul. MU itu main separuh lapangan loh. Anda nggak melihat itu yang ada meme si Onana itu tiduran. Hah, ada itu. Ada. Oh iya. Iya, ketika MU nyerang ke Ah. depan, itu Onana itu di belakang apa di belakang apa? Bukan di tengah ya, agak sedikit Di depan kotak kecil penalti itu, Bang. di pertanyaan MU kan, di tengah-tengah MU itu. Dia tiduran di situ. Sombong banget. Kan memang itu seperempat lapangan, Cak. Iya. Seperempat lapangan loh itu. Sampai dapat penalti kan? Kartu merahnya si Cuma ya saya senang MU bisa comeback seperti ini bahwa MU juga punya daya juang. Mentalnya ya, Bang. Meskipun dia ketinggalan itu tetap bisa mencoba untuk mengejar. Saya rasa ini karena apa ya? Karena Eriksen Bruno itu memang klop dibandingkan Mason Bruno. Mason Mount. iya Gitu loh. betul. Kalau Bruno main sama Eriksen itu kelihatan enak. Iya, kayak musim kemarin Jadi kan, Bang? gini, Casemiro dia fokus ke pertahanan kan. Betul. Dia sebagai pemutus serangan. Kadang-kadang Si teteran. Eriksen dia box to box. Tapi box to boxnya tidak hanya mengejar bola kemudian mencoba untuk pressing dan seperti itu. Enggak, Eriksen enggak pressing dia, tapi dia itu ngalirin bola. Eriksen itu dipakai ketika ngelawan tim-tim mediocre. Itu bagus. Iya. Kalau dari sisi kreativitas pasti dia akan lebih Kelihatan gitu loh. Umpan kuncinya, Nyari kemudian tempat. aliran bola, teman di sebelah mana dia bisa oper. Tidak pakai Dan lama. Bruno enak karena dia ada di depan sendirian. Ruangnya cukup luas. Sehingga dia ketika main seperti itu tuh enak Bruno. Daripada dia ditempatkan di sayap. Dia nggak cukup ruang. Betul. Ketika ditempatkan di belakang striker, percobaan tendangan dari luar kotak pilihannya cukup banyak pasti dia. Umpan-umpannya juga cukup lumayan banyak. Kan terbukti dia kemarin menciptakan 1 assist 1 gol. Betul. Terus penalti golnya. Itu. Dan Rashford kelihatan kan ketika Kembali. sayap kiri. Betul, Iya. Bang. Kembali lagi Dengan ke posisi awalnya. akselerasinya, dribbling dari sebelah kiri, masuk nusuk, kemudian dia ciptakan cutback. Itu yang sebenarnya ciri khasnya Rashford. Iya. Gitu loh. Dari dulu ya. Dari dulu bahwa Di game week 1-2 kan nggak kelihatan. nggak kelihatan karena dia main di tengah. Iya, Bang. Betul. Tempat Martial. Akhirnya Material. Ya nggak apa-apa dimainin aja. Makanya saya bilang harusnya Ten Hag
coba formasi baru dengan pemain yang baru, jangan formasi dari game week 1, game week 2 kan pemainnya sama semua itu. Betul, Iya, betul. Dan saya rasa nggak cocok ketika kita ngelihat di game week 1 lawan Wolves, meskipun Wolves itu main di kandangnya MU di Old Trafford, tapi dia cukup main bagus. Main. betul. Dan Enak MU mainnya. berulang kali di lini tengah sering diterobos, ditembus pertahanan dari si Wolves kan. Apalagi ketika main lawan Spurs dengan pemain yang sama, karena saya rasa Mount dengan Bruno itu nggak begitu cocok. Belum main bareng. Kalau Iya, karena mereka posisinya sama sebenarnya. Neto tuh Bang acak-acak. Iya, Neto waktu Wolves kan. Ketika lawan Spurs kan gantian dia acak-acak sama Bissouma, sama Sa. Waduh. Lah, kemarin ini si siapa namanya? Nottingham Forest nggak bisa kayak gitu, Cak. Cuma sekali tok itu aja yang strike, yang gol awal. Ketika dia lari dari tengah itu. Tapi setelah itu nggak bisa. Betul. Betul. Karena lini tengahnya gelandang bertahannya cukup solid kemarin. Meskipun kemudian si Eriksen diganti kan di babak kedua, dia digantikan oleh si ini siapa namanya? Tumini? Enggak. Eriksen enggak Enggak diganti, diganti, Bang. enggak. Yang diganti si ini. Si Anthony. Anthony sama Matria. Itu ditemain. Si Mike Tominay. Nah, tapi kan masuk tuh. Masuk menggantikan si Anthony. Anthony. Nah, itu Dan mencoba si untuk bertahan. Sancho masuk menggantikan si Martial. Dan ketika Sancho masuk, Sancho itu tidak ke sayap. Dia lebih ke Dia di belakang striker. Jadi nggak ada strikernya. Oh. Dia pakai false nine. SS bukan sih Bang? Bukan ya? Iya ya, kayak striker lah. Jadi Sancho ditaruh di tengah, gitu loh. Dan cukup lumayan sih kalau saya lihat. Nggak kayak kalau dia di sayap. Antoni juga babak pertama. Antoni babak pertama cuma bagus golnya. Apa kok golnya? Tendangannya itu kan mau gol itu. Iya, Flashing itu tok Bang. Yang lain kan dia angkat-angkat itu Iya. kurang. Aduh. Ya kalau Antoni kan 5 kali nendang 1 kali target. Iya. Kebanyakan bawa bola kok. Enggak sih. Enggak kelihatan. Kemarin Bang. enggak bola. Maksudnya sebelum-sebelumnya kan kebanyakan bawa bola kan. Yang lawan Nottingham itu dia lebih sering oper-oper yang Iya, angkat-angkat. betul. Cuma nggak jelas angkat-angkatannya gitu loh. Itu akhirnya passing yang terakhir yang di tepi sama si kipernya tuh si Turner. Itu kan bagus tuh. Bawa bola sebentar terus langsung disuting. Nah, itu bagusnya sebenarnya. Bola terus capping, terus blessing kan gitu. Kalau kan kepang. Buntu. Enggak kepang. Rambutnya kepang. Aduh, enggak nyampe ya. Yaudahlah bagus. Nana juga save-nya bagus. Yes. Yang sundulan apa itu? Yang udah mau aku dicawok. Sama tangan. Aku deg-degan itu. Menit akhir ya, Cak. Astagfirullah ya Allah, aku tuh. Itu Onana kok masih sigap, dicawok metu. Hampir saja. 3-2, akhirnya comeback. Yang saya suka dari pertandingan ini, ya saya yang suka ya adalah mentalnya sih. Mulai Main menunjukkan bagus. Ya mentalnya dia. Jadi kemarin ketika ketinggalan meskipun sampai 2-0 tapi dia masih punya semangat juang, masih punya keinginan untuk menyamakan kedudukan bahkan menang. Betul. Gitu. Apalagi main di kandang ini. Gitu loh. Ya sempat 2-0. Tapi ya saya rasa kok masuk MU kesulitan gitu loh main lawan Nottingham Forest. Sampai harus ketinggalan 2-0. Saya itu malah nampak 4-0, gitu. 3-0. Iya. Anda terlalu optimis sekali. Selalu optimis. Karena main di kandang dengan notabene pemain-pemain bagus. Nottingham Forest kan Kan 2 kali kan ketemu kita kalah terus Bang musim kemarin. oh iya di Forest. Enggak lah. Enggak dong. Musim kemarin. Menang kita. Iya, MU menang terus musim kemarin. Nah, ini makanya Bung Bawon bilang menang gitu. 4-0 gitu. Karena kita menang terus gitu. Dia karena 4-0 gitu ya. Karena pemain-pemain Nottingham kan cuma beberapa aja penambahan kan si. Anda ngelihat babuknya MU kalau itu. kan tahun ini harus optimis, Bang. Terus saya mau ganti kiper aja dah. Di Kenapa? FPL. Anda takut? Belum percaya sama backnya, apalagi saya cedera ya Allah. Gak tahu kapan baliknya loh. Loh, sah kok? Iya. 3 bulan. Berapa tuh dia tuh? Hamstring kalau saya nggak salah ya. Atau Sah kan? ACL. String ya lama. Oh, berarti ini kalau Saw cedera, Dalot pasti di posisi itu terus. Belum ya Apa lihat, Malaysia? Ya bisa Malaysia juga sih. Bisa Malaysia juga. Dua back kanan di Nggak posisi apa-apa. berbeda kan.
nggak apa-apa. Tapi Dalot emang kurang sih Bang. Kurang. Aduh. Iya, naik apalagi kalau di kiri. Kalau di kanan dia bagus nyerangnya. Iya, bertanya tuh. Mau bertanya Kalau betul. lawan Iya. tim-tim pelari itu, aduh, saya takut. Gantian nanti kalau Wan Bisaka nyerangnya kurang bagus, tapi bertanya Pavard aja Bang. Pavard. Pavard pindah Inter. Resmi. Belum, tapi sudah mau. Kalau Amrabat kayaknya sudah ya Bang. Ya karena dia kan enggak di list Enggak Fiorentina ya. Di dulunya enggak ada. Kayaknya udah kepastian. Semoga saja. Masuk Pavard yang udah nggak latihan 3 hari Iya. dia, karena mau pindah. Siapa tahu Iya, baru ditikung kan. Iya. tahu-tahu Herwigo. Tapi dengan malah Cucurella dipinjam. Oh Chelsea. Iya, ke MU. Gondrong ribu Iya, itu loh. Wibu yang dari Brighton Brighton dulunya. mau dipinjam karena banyak numpuk. Kita ngapain sih dari Chelsea mulu? Mon kan nggak kurang anu gitu. Mm-mm. Ya kan? Mon lihat sendiri. Gimana Bang Mon Bang? 2 pekan ini. Mon, ya kita nggak bisa Saya itu- menjustice karena Mon itu kan main baru. Menjustice. Iya, jangan menjustice. Jangan Belum ngejudge kelihatan lah. ya Bang. Menjustice. Heeh. Dalam arti Kan sempat Bang Hat kan sempat bagus gitu. Gimana nih dari dua game begini kita secara logika aja, secara kelihatan di dia lapangan. belum Nyetel? nyetel. Hah? Karena gini, Mon itu nggak bisa ditaruh di box to box. Berarti posisinya yang belum. Bruno, bukannya Bruno dia itu. Berarti menurut Bang Hat harusnya di mana nih Mon? Belakang striker dia. Harusnya Iya. Di Selama depannya ini Bruno di ya? Chelsea ketika dia main bagus di Chelsea itu di belakang striker dia. sama timnas ya. Di timnas juga. Di timnas itu di belakang striker dia. Kan malah Iya, jelas di bener. belakang Ken gitu. Berarti Banyak tempatnya si Bruno ya. Iya. Makanya saya ngomong kalau di sama Bruno itu Nah, tabrakan. tadi yang dibilang. Mon mainnya nggak bagus, Bruno nggak bagus jadinya. Harusnya salah satu itu. Ini Ya, masih kayak cedera. buat ini aja lah, Tembel. kedalaman skuad. Ini masih cedera ya, hamstring. Siapa? Mon. Iya. Iya. Saya semoga cepat sembuh karena kita masih butuh banyak pemain yang udah cedera. Berarti 2 ini sama si Mon. Mon sama Houslun berarti 3. 3. Tapi Houslun kayak dia udah ikut latihan. Latihan, Bang. Latihan ringan. Si Mungkin Varane dia itu kan kabarnya kan di game week berapa sih? Besok ya? 4. mau main ya. Saya pengen Si lihat. 3 Varane? September. Nomor berapa sih itu Orang nomor nggak punggungnya? cedera kok. 17. Sudah pasti ya. Iyalah karena Fred udah Namanya pindah. Iya sudah pasti kan dia itu. Yuk kita ke Brighton. Oke. Yes. Aduh, ini andalan kita semua rata-ratanya pemain-pemain di FPL. Aduh, yang Ternyata. semua ya. Cari Ya, nggak kenapa nyangka, ini? Bang? Memang bagus ini. Watford memang Itu loh, bagus. sudah Ya saya Allah. bilang ke Saya nggak MU. kepikiran itu loh, ke situ. Suruh ke MU loh, Pat. Jangan. Enggak, itu pas saya di FPL saya nggak pakai. Sama kayak si Bruno. Kita tuh nggak punya itu, Bang. Kalau kita- Ini loh, ini tuh nggak Kalau punya MU pemain. beli bahkan mati. Ward-Prowse, main di mana dia? Mungkin MU beli Mon aja bingung kok Iya, betul. naruhnya. Tapi ini di West Ham pas ya dapat posisi kosong ya, Bang. Kelihatan ya. Itu posisinya Kan apa ya? game week pertama kan nggak main. Game week kedua main langsung ngasih 2. Saya itu tahu dari game kedua, Cak. Iya. Si Watford lu Loh. Kan tak bahas di kamu nonton baseball ya? nggak nonton. Kurang ajar kamu ya. Ini kok tendangan penjuru kok Watford lu pindah di sini aku. Iya. Tahu gitu beli Watford. Enggak, mungkin habis ini ada yang banyak lagi yang masuk in. Kan in out kan ada tuh biasanya. Ini banyak kali. Mungkin. Sama Mungkin. si Gusto biasanya. Enggak. Nggak. Siapa? Gusto. Saya Sterling. Sterling. Saya masih percaya Enzo loh. Saya tidak. Enggak percaya. Saya masih percaya Enzo. Saya 2 nggak pertandingan Enzo tak kapten. Saya mau nang gitu loh. Son. Saya tuh Zong Tapi gara-gara hasilnya gimana Zong kan? Zong. Jong, kartu kuning aja. Masya Allah. Lu penalti gagal. Oke. Itu kayak si ini. Siapa Kayak Bang? si Helen. Iya, semalam Oh, iya, kedua kemarin. final. Tapi Untung akhirnya ngegolin. Untung ngegolin, menang. Oke, 1-3. Brighton yang musim kemarin di atas West Ham jauh dibantai West Ham 1-3. Ini gimana ini? Ini adalah kembalinya Antonio. Oh, itu dia. Oh iya, betul. Kita udah bahas Antonio kenapa kemarin. nggak dipakai? Ya enggak Kalau tahu. saya pakai Visa. Kan belum tahu kalau artinya bagus. Kan bagusnya baru ini. Enggak lah. Musim ini Musim mulai. ini mulai Iya, bagus. kan? 1-2 mulai. Lah kan mulai. belajar dari pengalaman kemarin. Tapi kenapa nggak pakai Bowen? Itu dari kemarin sampai sekarang tuh. Nah, Tak bilang Cak. namanya kan sama sampean. Saya Heeh. pas pertama kali
FPL, saya itu pakai Bowen loh. Oke, terus. Sudah pakai Bowen loh. Oke. Setelah mau apa itu? Mulai Saya ganti sama Enzo. sama-sama London sih, Bang. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar kamu Memang- tidak sombong. Iya. Ya udahlah. Kata Gus Unyil ya, pemilik klub Lumah-Lumah FC, Yes. ya kan? Saya tidak akan mengejar season pertama ya. Tak colke jadi gitu oh kemarin. Iya, kita ngobrol kemarin kan. belum berjuang. Saiwan. Itu bahasanya orang-orang yang kalah. Dengarkan Gus Ju ya. Lumah-Lumah FC. Jadi kalau ada ketika timnya dia ketinggalan jauh, gitu poinnya, terus langsung berstatement, Iya. saya tidak mengejar season ini. Bullshit. Itu Saya tidak percaya itu adalah omongan orang-orang frustasi. Iya. Yang Bullshit ketika dia nyusun kok zong gitu. Itu kalau dia nyusun poinnya langsung 90 langsung kementus. Kayak saya kemarin. Nah, itu. Astagfirullah. Gus Unyil itu adalah statementnya Gunawan. Jangan dipakai ya. Itu udah khusus Gunawan. Jadi jangan dipakai. 3-1 nih Bang. Antonio berhasil skor lagi. Bowen menunjukkan kapasitasnya. Ben Rahma akhirnya bisa ngasih lagi. Ward-Prowse skor akhirnya. Dan juga Areola kipernya West Ham. itu. Kemarin di mana dia? Di Leeds ya? Nah, 9 Wah, set. Leeds sih enggak lah. Enggak. Iya. Enggak. Leeds kan bukan dia. Kan dulu kan sih ini tuh. Siapa sih Bukan namanya? si Aurel. Coba cek. Leeds itu kemarin yang Ah, siapa sih? aku pernah. Ya udahlah Bang. Enggak tim kita kok ya. Udah, Intinya kita ke inilah. Ke pokoknya Aston Villa. saya benci kenapa kok bisa kalah 1-3 Brighton. Burnley lawan Aston Villa. Tim promosi lagi, Tim promosi kalah dan lagi. Kalah lagi. Dan 1-3. Metikes Musa Dibi. Diaby Bang. 2 Diaby. gol itu Matikes ya. ampun. Diaby. Metikes enggak pakai cuma Ulin itu. Diaby ada yang pakai enggak selain saya? Enggak ada. Enggak ada ya. Mm-mm. Loh, Anda pakai? Saya sudah dari game pertama sudah Iya, tahu seminggu dia. di RT Main aku. bagus Leverkusen. Jadi sayang sekali si Burnley bisa ciptakan gol sehingga nggak clean sheet itu. Kalau clean sheet tanda Dan sombong nanti. Di pertandingan ini Martinez nggak main. Cedera, Bang. Kayaknya cedera. Iya. Dengan Robin Olsen dia untuk kipernya. Olsen satu Dan save. saya sebel kenapa kebobol sehingga Pau Torres nggak bisa dapat poin 6. Iya. Backnya Aston. Ya Aston ya dari Sevilla. Villarreal itu ya. Iya dari Villarreal. Kan ikut sama pelatihnya Bang. Betul. Emery. Emery. Dan Itu juga mah- bersyukur lah kalau Iya, dia benar. kalau clean sheet. Waduh, PSV Bajan saya nggak bisa ngejar jauh nanti. Itu yang ngasih malah Nomor Oli 3 Batu sih. PSV loh Bang, Mas Ulin loh. Mm-mm. Akhirnya main Ini. sombong. Kan saya kemarin peringkat 3, tapi tidak sombong. Tapi ini itu lagi stuck di 11. Ya Allah. Anda itu kalau Saya tuh- loncat tuh nanti Nggak. season keempat biasanya. saya Ya bang saya kemarin aja posisi 2 sekarang jadi posisi 8 Pak. Karena Saya jauh. nilainya saya tuh kemarin satu. kaget. Paling sedikit saya. Mugo-mugo gak diselip apa sih. Wah, aman. Buka HP, Iya. cek wis. Ya Allah. 1-3 ya Bang, sempat Oke. 1-0 2-0 akhirnya bisa kebobol lagi lewat Foster. Wah. Umpan dari Gudmundsson, main dari Islandia. Dan ini Hmm. yang agak cukup mengejutkan si Manchester City Oh iya. cuma menang 2-1 Oke. Sheffield, 3 dengan Sheffield dan sempat disamakan oleh si Bogi di menit 85 sebelum akhirnya Rodri. Rodri menciptakan gol di menit 88. Selang 3 menit ya. Iya. Iya. Mungkin tapi, gol tapi saya rasa sih City banyak sih peluang. Hmm. Banyak peluang. Cuma memang ya sedikit bagus kiper sama back-backnya. Ini- Karena mereka pemain rapat sih. Iya. Block press rendah dia. Sehingga City kan ya memang build up kayak gitu kan penguasaan Dari bawah. penguasaan bola dan kita bisa melihat di sini possessionnya aja 81. Sangat dominan sekali Sangat ya. dominan sekali. On target, off Dan target. saya rasa sekarang ini si Kovacic
cukup lumayan mainnya. Sudah mulai Sudah nyetel mulai ya, Bang? nyetel ya Bang? Iya, Sudah mulai sudah terlihat. mulai. Sudah mulai kelihatan lah Kovacic itu mewarnai permainan dari Manchester City, karena Manchester City ini dengan tidak adanya KDB ini pemain-pemain kreatifnya mulai berkurang. Untungnya kemarin Bernardo Silva udah main. Betul. Gitu loh. Bernardo Silva main, kemudian juga Kovacic kelihatannya sudah mulai nyetel dengan permainan Manchester City. Rodrigo kayaknya dari game week 1 2 3 ya jadi tokoh utama ya, Bang. Dari beberapa kemenangan ini. Ya gantiin Gundogan ini kan. Betul. Ya memang cara mainnya sangat bagus kok dia. Tenang, Rodri. Saya tuh memutus, seneng loh. iya, memutus serangan, kemudian ngalirin bola juga bisa. Bodinya bagus ya, Bang. Bodinya Tinggi, bagus. gede gitu. Lari juga nggak kalah kebel-kebel gitu ya. Biar dibeli aja. Ya, boleh. Saya nggak bisa Nanti kalau dari City itu susah, Bang. itu nanti kalau saya Jasim. Iya, benar. Yang punya kan juga sama-sama Raja UEA. Minyak. Dia kan tukar. Siapa tahu ya. Udah Siapa tukar tahu kan ya. dia kok. Rodri itu. Oke lah, 1-2 menang yang cukup menyusahkan ya karena bermain di kandang dari tim yang promosi Sheffield United. City harus mencoba berulang kali berbagai cara. 7 save dilakukan oleh kiper dari Sheffield dan akhirnya mampu menang 1-2. Kita ke pertandingan yang juga cukup ketat sekali. Kita nggak tahu juga, kita nggak bisa secara logika secara data kertas kok bisa pemain 10 bisa menang. Adalah Newcastle yang menjamu Liverpool dengan 10 pemain, kalah dengan pemain 10 pemain ya. Liverpool 10 pemain tuh. Van Dijk di kartu kuning, kartu merah Merah, di langsung. menit 28. Mas, Iya baru main babak pertama kok. Padahal ketika posisi pemain imbang sama 11-11 itu unggul 1-0 dulu dari Gordon kan. iya Newcastle. betul. Tapi ketika Liverpool kehilangan satu pemain, kenapa tiba-tiba Menurun. Enggak. bukan menurun, tiba-tiba kayak benar-benar dikuasai banget tuh sama si Liverpool dari segi serangan dan sebagainya gitu. Ya mereka selain memang si kipernya itu bermain cukup Alisson. bagus, dia berhasil menyelamatkan berulang kali peluang-peluang dari Newcastle. Di sini taktik gegenpressingnya si Jurgen Klopp itu jalan. Gitu loh. Meskipun dia kalah pemain, tapi setiap kali pemain Newcastle pegang bola langsung ada Pressing ketat ya, Bang. cukup ketat. Apa namanya? Gegenpressing itu kan pressing tinggi, pressing tinggi di tengah lapangan. Jadi pressing itu sudah dimulai dilakukan oleh striker, gitu. Striker kemudian gelandang, mereka pressing terus dan kemarin cukup berhasil saya rasa Liverpool menggunakan gegenpressing ini, dan dengan kemenangan ini kan ini juga harus apa ya kalau saya rasa Newcastle ini harus mulai down to earth kan gitu. Oke. Coba meskipun Anda itu menang di 2 pertandingan, tapi juga bisa kalah. Itu dia. Gitu. Howe itu. Pikir tuh Howe itu. Karena mereka itu hanya mengandalkan permainan cepat. Iya. Newcastle itu Kelihatan nih, Bang. sayap-sayap kanan kiri. Betul. Nyerang dari si siapa? Main Almiron. Almiron. Sama si ini Gordon kan sekarang. Gordon sekarang main cukup bagus ya. Iya. Inti Iya, inti ya. dengan nggak ada yang Saint Maxim. Itu Sekarang dia Everton dulu. Siapa? Gordon. Di Everton. Tapi musim kemarin udah di ini, Newcastle. udah di Newcastle. Masih cadangan lah juga. Tonali gimana Tonali, Bang? Tonali cukup bagus main tetap. Cuma kemarin itu memang kurang beruntung saya rasa. Newcastle. Itu Ruben Dias ngamuk itu diganti. Ruben Dias. Luis Diaz. Luis Diaz Diaz ngamuk. City. Iya. Kan dia harus mengorbankan diri. Iya, betul. Mau nggak mau. Iya. Tapi kan berhasil. Darwin bang. betul. Kelas Darwin yang kita sempat, lah. Brace 2 gol. Itu kok nggak gol. Langsung trending lagi itu. Nunes. Tapi berhasil gol ya. Yes. 2-0 ya. 2-1. Ya 2-1 sorry. 2 gol maksudnya dari Darwin Nunes dengan asis dari Jota. Wah Jota emang habis cedera langsung bagus lagi ya, dan juga salah. Oke, sudah selesai semua pertandingan dari game week ketiga Premier League alias Liga Inggris. Kita nggak usah best player ya, udah tau lah. Pokoknya terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis video Bisbol edisi ke-60. Udah genap 60 nih bang. 60 ya. Betul, udah banyak sekali.
Jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe langsung aja di comment, share, dan subscribe. Jangan juga di follow akun media sosial kita Di TikTok @panpelnobar dan Instagram @panpelnobar. Oke. Jangan lupa juga yang belum nonton video yang sebelumnya, nonton aja video-video sebelumnya, like juga yang sebelum-sebelumnya. Di komen juga boleh atau di share juga boleh biar menambah jam tayang. Betul Iya, sekali. itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Terima kasih pokoknya semua teman nobar. Jangan lupa sampai ketemu lagi di bisbol selanjutnya. Candiko pamit, Bung Bawon juga pamit. Bangsa juga pamit. tim kru juga pamit. Salam fans Layar kaca. Bye.